Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, selamat pagi guys, sorry. Jadi, ini bukan video tugas, jadi video ini nggak terikat dengan instansi pendidikan, pekerjaan, atau apapun. Jadi ini saya buat codingan ini iseng aja, dan ini akan saya jadikan video untuk portofolio saya gitu. Jadi portofolio saya tuh selain ada di GitHub, ada juga di YouTube. Ntar portofolio saya akan saya bikin di Telegram. Jadi tujuan saya bikin video ini ya seperti yang saya bilang barusan, yaitu untuk portofolio, dan portofolio ini bisa saya gunakan di masa depan untuk menunjukkan karya-karya saya ke suatu instansi gitu, seperti pekerjaan, bisnis atau yang lainnya gitu. Oke, jadi saya ini bikin apa? Jadi saya ini bikin codingan AI, tapi AI-nya itu bukan AI yang kompleks seperti ChatGPT, seperti Gemini, seperti IoT yang berbau robot atau segala macam. Ini cuman AI biasa aja, karena saya juga baru belajar AI itu kapan ya? Februari 2025, jadi baru banget. Ini 2025, ini Juli ya. Jadi oke. Okay. Jadi di sini codingannya itu kalian bisa baca sendiri library-nya, ada Flex, ada Sklearn, yaitu cluster, ada Matplotlib, ada NumPy, ada OS. Jadi saya ini menggabungkan yang namanya AI dengan web framework pada Python, yaitu Flex. Jadi AI yang saya gunakan di sini adalah machine learning. Sebagaimana yang kita tahu kan machine learning itu kan terbagi lagi ya kan. Ada supervised learning, yaitu data yang menggunakan label, dan ada unsupervised learning, yaitu data yang tanpa label. Jadi pada kali ini saya menggunakan AI dalam unsupervised learning, yaitu data tanpa label. Jadi dalam unsupervised learning dan supervised learning itu banyak lagi algoritmanya gitu. Jadi kan AI itu kan terbagi banyak, ada deep learning, ada machine learning, setahu saya kan, ada computer vision, dan yang saya gunakan di sini adalah machine learning. Dan machine learning pun terbagi lagi, ada supervised learning, ada unsupervised learning gitu kan. Dan saya menggunakan unsupervised learning. Jadi unsupervised learning itu algoritmanya itu sangat banyak gitu. Salah satu algoritma dalam unsupervised learning itu adalah clustering. Sebenarnya dalam supervised learning juga banyak algoritmanya. Yang paling terkenal itu linear regression atau regresi linear. Tapi saya nggak bahas itu. Saya di sini bahas unsupervised learning, dan itu algoritmanya adalah clustering. Jadi guna clustering itu apa? Jadi guna clustering itu adalah untuk mengkelompokkan suatu data. Jadi kayak misalnya kita ada banyak data nih, misalnya ada 100 gitu. Nah, 100 ini kita bagi-bagi. Kita bagi jadi berapa kelompok gitu kan. Kalau orang normal, atau maksud saya itu kan manusia pada umumnya kan bisa membagi 100 itu dalam beberapa kelompok kan. Dan pasti orang biasa kalau mau bagi kelompok orang lain itu kan tahu ciri-cirinya, kayak misalnya ini ada 100 orang nih, yang kita buat kelompok nih, misalnya 100 dibagi berapa, dibagi dua, misal 50-50 kan. 50 ini khusus manusia yang bersuku Jawa, dan 50 lagi manusia yang khusus bersuku apa ya, misalnya Eropa, dan misalnya kalau orang pada umumnya kan bisa ngebagi, tapi kalau mesin tuh kayak gimana? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Jadi misalnya kita ada 100 data, kita bagi dua. Jadi clustering itu membagi menjadi dua data itu berdasarkan kemiripan dari datanya gitu. Kalau misalnya ada data A, data B, data C itu mirip tuh, maka dijadikan satu kelompok atau dijadikan satu klaster. Yang klaster ini misalnya dinamakan X gitu. Jadi di dalam variabel X itu ada data A, B, C, yang dimana A, B, C ini datanya mirip gitu. Kalau kita mau bahas secara matematikanya, jadi kita lihat sabar, matematis dalam misalnya clustering. Kalau kita menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus seperti ini kan mencari sentroid. Jadi kalau kita mau ke hal yang lebih kompleks dalam konteks ini dalam matematiknya, jadi
data-data itu dibagi itu berdasarkan centroid atau jaraknya gitu. Tapi saya di sini nggak bahas matematisnya, saya cuma bahas yang dasar-dasarnya aja gitu. Jadi begitu kurang lebih konsepnya. Nah, jadi clustering itu ada banyak juga jenisnya. Ada scalping. Setahu saya ya ada, bukan setahu saya ini emang bener, tapi saya nyebutnya suka salah. Jadi ada scalping clustering, ada exclusive clustering, ada probability clustering, di mana probability clustering itu berdasarkan probabilitas, kayak misal data A itu 50% di X, data terus 50% lagi di clustering Y gitu kan. Tapi di sini saya pakai exclusive clustering, yaitu clustering yang ada pada library skilllearn ya, sklearn gitu. Dan di dalam skilllearn itu juga ada namanya itu import keymans. Nah, itu dia. Jadi clustering itu kita kita menggunakan tools yang namanya keymans. Jadi keymans ini gunanya untuk mengcluster gitu. Nah, tapi saya juga nggak cuma mengcoding clustering, saya juga meremix antara AI dengan Flex. Jadi Flex itu web framework yang gunanya itu untuk membuat aplikasi berbasis web gitu. Nah, sebenarnya apa tuh web framework atau aplikasi berbasis web tuh banyak. Kalau di Python tuh ada, setahu saya tuh Streamlit sama Flex. Tapi kenapa saya nggak pakai Streamlit? Karena Streamlit itu terbatas. Karena Streamlit itu tuh konsepnya tuh dia HTML sama CSS-nya tuh jadi satu di Python gitu. Jadi kita cuma fokus di Python-nya aja, di coding Python-nya. Kita nggak fokus di HTML kayak gini, ya kan, sama CSS-nya kita nggak penting. Nggak, maksudnya tuh bukan nggak penting, maksudnya tuh nggak fokus di situ. Kalau Flex itu lebih kompleks, jadi dia tuh kita bisa coding satu-satu, kita coding Python-nya seperti ini, dan juga kita bisa coding HTML-nya seperti ini dan CSS-nya yaitu seperti ini gitu. Makanya saya pilih Flex. Contohnya apa ya? Contohnya kayak ini deh, kayak misalnya kayak GPT deh misalnya ya kan. Nah, GPT ini kan sebenarnya kan salah satu aplikasi ini, aplikasi berbasis web gitu. Tapi saya nggak yakin GPT itu menggunakan uh, apa tadi Flex, karena GPT itu kan menampung jutaan user per hari, sementara Flex ini cuma skala menengah aja gitu. Jadi kita coba ya, kita coba tes project saya. Nah, ketika ini deran, maaf guys agak lama soalnya laptop saya bukan laptop yang mahal. Jadi akan muncul running on HTTP satu angka berapa gini kan. Jadi ini kita jalankan di web. Jadi kita copy, kita jalankan di web. Nah, seperti ini muncul. Jadi ini sebenarnya bisa disetting front end-nya gitu ya, dengan cara di sini kita setting di bagian home-nya gitu. Kalau misalnya ini kita klik akan muncul seperti ini. Ini halaman kelas. Kalau misalnya kita klik clustering, dia akan muncul seperti ini. Ini clustering result. Jadi kan tadi kan saya bilang kan clustering itu kan suatu hal yang, sorry, maksudnya itu data yang sangat banyak dibagi menjadi beberapa kelompok kan, dan saya di sini membaginya menjadi 3 kelompok. Nah, ini nih n cluster 3, makanya makanya di sini menjadi 3, yaitu warna hijau, kuning, dan ungu gitu. Jadi sebenarnya ini bisa kita setting lagi gitu, bisa kita setting lagi kayak misalnya text align, misalnya satunya kita pindahin di tengah, buttonnya kita pindahin di tengah, backgroundnya kita ubah warna gitu. Ini juga sama, ini kan udah di tengah nih, backgroundnya ntar bisa saya edit gitu warna abu-abu misalnya, terus saya tambahin about me gitu, misalnya tentang saya, kayak misalnya Instagram, Telegram gitu kan. WA enggak, soalnya privasi kalau WA. Ya siapa juga yang mau minta WA gua kan. Terus di sini juga bisa saya ubah, kayak misalnya saya tambahin, bukan saya ubah, kayak eh, misalnya ya sama kayak tadi, Instagram apa segala macam. Ini kan berbau, ini kan maksudnya tuh bukan apa ya, berbau web kan. Kalau web tuh ya seperti itu gitu, paling cuman desain. Tapi kalau untuk konsep, untuk inti dari codingan ini atau di sisi backend ya seperti ini backendnya gitu. Jadi ini semua itu adalah codingan Flex yang saya terangin, ini Flex, dan ini bagian mana ya, ini bagian clustering. Sorry.
Ini bagian clustering. Jadi kita lihat clusteringnya gimana. Jadi iris load iris ini adalah dataset. Jadi ini dataset bawaan yang udah disediakan oleh dataset yang udah disediakan oleh skillern, yaitu data load iris. Makanya ini load iris. Dan ini saya masukkan ke suatu variabel jadi text iris data gitu. Dan ini keymans. Nah, ini salah satu poin pentingnya nih di sini nih. Nah, ini keymans yang dimana kalau misal saya jelaskan n cluster ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, ini data yang banyak tuh dibagi menjadi 3, dan ini ada random state ini supaya datanya itu nggak berubah-berubah, warna itu nggak berubah-berubah. Kalau misalnya warnanya itu misalnya nih data A itu warnanya merah, kalau kita nggak pakai random state tuh ntar berubah lagi setiap kita misalnya kita run 10 kali, yang tadinya merah jadi hijau, jadi ungu gitu kan. Kalau misalnya kita pakai random state, dia tuh tetap atau konstan, datanya nggak berubah. Dan juga bisa kita tambah n init 10, 20 aja dah, 20. Jadi gunanya ini n init ini untuk mencari centroid yang tepat, atau dia tuh bisa melihat kemiripan suatu data tuh dengan tepat, dengan presisi gitu. Ini sebenarnya bisa saya jelaskan secara matematis, tapi kan saya nggak megang pulpen di sini. Gimana juga mau nulis di sini kan nggak bisa. Ntar nanti aja di portofolio saya selanjutnya gitu. Dan ini labels, keymans, predict. Jadi kita tuh kayak udah memprediksi datanya gitu. Jadi kan memprediksi itu kan suatu ciri khas dalam machine learning kan. Nah, kalau ini itu namanya tuh uh, plot. Maksudnya tuh ini adalah matplotlib yang dimana gunanya tuh untuk menampilkan grafik gitu. Nah, ini yang utamanya. Dan ini adalah X label, maksudnya itu sumbu X itu keterangannya apa, itu sepal length, dan sumbu Y itu keterangan itu sepal width. Dan judul dari grafiknya itu clustering result. Dan grafik yang menampilkan data clustering ini akan saya save di static data PNG, yaitu ini. Nah, data PNG ini. Terus ya seperti itu guys. Dan ini bagian codingan HTML-nya. Ini bagian home-nya, udah saya isi CSS-nya. Tapi ini belum kompleks, ntar akan saya perbagusin. Akan saya perbaiki semuanya. Saya bikin estetik mungkin lah. Seestetik mungkin lah gitu. Dan ini bagian kelasnya gitu. Dan ini cloud ini ya ini file kosong lah gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Maaf kalau udah salah. Terima kasih.